Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan kesehatan oleh Allah SWT, diteguhkan iman sehingga Allah SWT juga memberangkatkan kita, menggerakkan kita untuk tetap hadir di dalam memenuhi panggilan Allah SWT dalam mengkaji Al-Quran, Kitabullah sebagai pedoman kita. Selanjutnya yang bisa diperdengarkan, yang bisa disampaikan dan dikaji untuk dijadikan pedoman hidup kita ini pada ayat berapa? 247 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atha lakum taluta malikan. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyuhum, dan artinya waw ini adalah waw ataf yang hubungannya dengan ayat yang di atasnya itu sangat erat. Ya. Sangat erat sekali, ya. Karena sangat dekat dan harus dijelaskan sejelas-jelasnya kalau ini betul-betul ada hubungannya yang di atas. Nah, yang di atas itu apa? Yang di atas itu Bani Israel minta kepada nabinya untuk mengangkat raja di kalangan Bani Israel. Supaya apa? Supaya mereka berperang di jalan Allah. Jadi mintanya kepada siapa keputusan itu? Kepada nabinya. Ya, kepada nabinya. Untuk apa? Untuk dijadikan raja salah seorang di antara mereka untuk berperang di jalan Allah karena mereka mengusir mereka dan anak-anak keturunan mereka. Itu alasannya. Tetapi kalau sudah diberikan, ya ditentukan raja untuk mereka, paham? Lalu mereka atau ditentukan menjadi perang untuk mereka, mereka enggan untuk berperang. Itu mereka orang Bani Israel. Jadi orang Bani Israel licik tidak? Licik. Ini kepada nabinya sendiri sudah membohonginya. Bagaimana dengan orang yang lain daripada bangsanya dari Bani Israel? Kalau alasannya Bani Israel itu tidak mengikuti Islam karena nabinya dari Bani Hashim, yaitu Nabi Muhammad SAW, itu tidak benar juga. Kenapa? Karena dari golongan mereka yang diutus oleh Allah sebagai nabi, Sumail itu dari Bani Israel, nabinya mereka, ketika mereka diperintah atau diperintah oleh nabinya untuk berperang, mereka tidak mau berperang. Berarti bohong juga. Bani Israel itu memang pembohong. Ya, jelas. Kenapa harus dijelaskan? Supaya kamu tidak dibohongi. Karena orang Islam itu banyak dibohongi oleh orang-orang Yahudi. Bahkan produk-produk itu yang disuruh boikot oleh ulama di Indonesia supaya mereka tidak merangi, berhasil. Ya, mereka banyak ruginya. Karena sebab apa? Orang Indonesia atau seluruh dunia itu sudah memboikot produk-produk mereka dari golongan Yahudi. Akhirnya dia bangkrut. Dengan apa? Pemboikotan itu. Berarti apa? Penguasaan terhadap pasar orang-orang Israel itu sudah sukses. Tinggal kita mau mengikuti mereka atau tidak. Bagaimana cara mengikuti mereka? Kita itu membeli produknya sama dengan membela mereka untuk membunuh orang Islam. Oleh karena itu boikot saja. Nah itu katanya ulama-ulama dan juga Habib demikian, paham? Nah ini Bani Israel, ayo ya Nabi, angkat di antara kami ini supaya jadi raja. Kalau kamu mengangkat saya sebagai raja, aku akan berperang di jalan Allah. Benar? Iya benar, mengapa tidak? Saya diusir, anak saya dibunuh, anak saya dipisahkan dengan keluarga dengan saya. Masa saya tidak berani berperang? Ketika diwajibkan, mereka enggan untuk berperang. Itulah Yahudi. Ya,
di tengah-tengah perintah daripada nabi mereka bertolak, ya. Apalagi dengan Bani Hashim, Nabi Muhammad SAW dari golongan lain. Paham? Jadi tetap mereka itu tidak mau, bukan alasan, bukan karena sebab bangsanya. Memang orang Yahudi itu adalah pendusta. Paham? Nah, itu zalim namanya. Zalim terhadap dirinya sendiri. Nah, sekarang hubungannya apa dengan yang di atas? Wa qala lahum nabiyuhum. Masih kembali ini, masih berbicara ini. Kan yang tadi disuruh berperang, tidak berperang. Nah, sekarang itu berkata lagi. Siapa yang berkata? Nabi mereka yang namanya Sumail. Jadi Sumail berkata lagi kepada mereka, para Bani Israel itu tadi, innallaha qad ba'atha lakum Taluta malikan. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja untukmu. Ini lakum, kalimatnya lakum. Kalau alaikum, atas kamu, ya, atau yang akan menimpa kamu. Biasanya raja itu banyak zalim. Dibilang apa? Alaikum. Tapi ini pakai lakum. Kenapa? Karena ini pilihan Allah, bukan pilihan manusia. Tapi kalau raja pilihan manusia, presiden pilihan manusia. Belum tentu yang menang itu benar, dan belum tentu juga yang benar bisa menang. Itu pilihan manusia. Kenapa? Karena di sana ada kecurangan. Paham? Di mana, Beb? Semua, di seluruh dunia. Selama mereka itu masih dipilih oleh manusia, di sana ada yang benar kalah, yang salah menang. Itu biasa. Ya, tergantung politik mereka, kelicikan mereka, kecurangan mereka. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa menjadi menang. Ini Al-Quran yang bicara, bukan Ustaz. Ya, jadi seperti ini. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut itu sebagai raja, lakum, bagi kamu, untuk kamu. Karena lakum ini untuk kamu, bagi kamu, raja ini pastinya apa? Menindas, apa mengayomi? Mengayomi kalau lakum. Kalau alaikum itu menindas. Kenapa? Karena kuasa. Katanya Allah, hati-hati kamu pilih pemimpin. Karena penguasa dan pemimpin lain, paham? Sudah disampaikan kemarin. Tapi ini ditegaskan karena ada hubungannya. Ya. Nah, ya Nabi, angkatlah untuk kami raja supaya kami berperang di jalan Allah. Katanya Nabi mereka, katanya Sumail, sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut sebagai raja untukmu, bagimu. Jelas? Berarti raja ini zalim apa tidak? Tidak. Kenapa? Karena untuk kamu. Sama dengan ini makanan untuk kamu, ini rumah untuk kamu, ini kendaraan untuk kamu. Kira-kira itu bagus apa tidak? Paham? Tetapi kalau kuasa mau mengasih ataupun tidak mengasih sesuai dengan kehendak hatinya dan hawa nafsunya, itu kuasa. Saya kuasa untuk apa? Untuk memberi. Saya kuasa untuk tidak memberi. Saya kuasa untuk berperang. Saya kuasa untuk menahan perang. Saya bisa memakmurkan dan juga saya tidak bisa. Nah, itu kuasa namanya. Tetapi kalau pemimpin itu biasanya akan mengayomi kepemimpinannya itu tadi. Apa yang ada di bawahnya. Nah, paham? Ini lakum. Tapi kalau alaikum, di atasnya, di atas kamu. Kalau di atas kamu, kamu tidak bisa kuasa. Kenapa? Aku yang kuasa. Aku di atasmu. Aku yang lebih mulia daripada kamu. Aku yang lebih berhak dan sebagainya. Paham? Nah, ini. Ketika disampaikan, ya, aku akan mengangkat. Ya, tapi aku mau bertanya dulu kepada Allah. Memohon kepada Allah. Ya Allah, angkatlah di antara mereka salah seorang pemimpin, seorang raja untuk mereka. Diturunkan ini ayat. Sesungguhnya Allah itu telah mengangkat, artinya telah datang kepadaku, mengangkat bahwa Talut itu yang akan menjadi raja bagi kamu. Jelas? Nah, di sini pasti ada
kejelasan, sudah ada terang benderang, titik terangnya atas permintaan mereka dari Bani Israel supaya mereka diangkat salah seorang di antara mereka raja untuk mereka. Paham? Nah, qalu, langsung dijawab mereka. Qalu ini bukan qala, bukan satu orang. Ya, tapi banyak dari Bani Israel. Ketika disampaikan bahwa yang diangkat oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, yang disampaikan Allah kepadaku untuk dijadikan raja adalah Talut. Lalu mereka bergemuruh. Qalu, mereka berkata. Paham? Menolak berarti ya. Anna yakunu lahul mulku alaina. Mengapa dia, wahai Nabi, yang diangkat menjadi raja alaina, atas kami? Ini jeleknya dah. Paham? Ini bukan firman Allah sebenarnya yang diberikan kepada mereka atas mulut mereka. Alaina itu kan biasanya raja itu kan menindas. Ya. Sebenarnya kalau mengatakan qalu anna yakunu lahul mulku lana. Ya. Berarti bagus tidak? Bagus. Tapi karena kebiasaannya raja itu jelek, akhirnya dirinya sendiri tidak sadar dengan mengatakan alaina. Sama dengan tadi yang di atasnya alaikum. Iya. Kan dikatakan lana a'maluna walakum a'malukum. Nah ini. Ini qalu anna yakun lahul mulku alaina. Ya Allah, ya wahai Nabi, mengapa ya Allah itu mengangkat raja atas kami? Ya. Atas kami. Mengapa dia yang akan jadi raja kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki, padahal kami itu lebih berhak untuk menjadi raja, untuk diangkat menjadi raja minhu, daripada Talut itu. Apa sih Talut itu? Nah, biasa enggak? Siapa itu? Dia ada punya uang. Aku yang punya uang. Aku yang banyak uangnya. Aku yang lebih kuat, macam-macam dah. Paham? Itu kebiasaan orang yang ingin mendeklarasikan dirinya ingin menjadi raja atau presiden. Betul tidak ini? Nah, qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Mereka mengatakan, mengapa dia akan diangkat menjadi raja untuk kami, atas kami, padahal kami itu lebih berhak untuk menjadi raja atau diangkat menjadi raja daripada dia. Kenapa alasannya? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Karena dia itu tidak banyak duitnya. Karena dia tidak punya harta. Mana orang yang tidak punya harta bisa jadi presiden? Bisa menyengsarakan rakyat itu kalau begitu. Tapi kalau presiden yang diangkat jadi raja itu orang yang berharta, pastilah uangnya itu akan diberikan kepada mereka sebagaimana pertanda bahwa raja itu berkuasa untuk memberi. Katanya siapa? Kata mereka. Paham? Raja-raja atau yang ingin diangkat menjadi raja. Saya yang lebih berhak daripada dia, miskin dia. Ini kepada siapa? Talut jago-jain. Talut itu diangkat langsung oleh Allah. Karena permintaan mereka ketika diangkat malah mengatakan sebenarnya bukan dia ya wahai Nabi, saya yang diangkat karena saya itu orang kaya. Jelas? Nah, ini di zaman siapa? Di zaman Nabi Allah Musa, berapa ribu tahun ini? Bukan hanya saat ini, sekarang ini orang yang menyatakan sama dengan Al-Quran seperti ini. Sudah dari dulu, cuman casingnya yang berbeda. Kalau dulu rajanya namanya Talut, sekarang namanya berbeda-beda sesuai dengan zaman. Oleh karena itu Ustaz mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah pendidikan sepanjang masa. Nah, pendidikan sepanjang masa, relevan sepanjang zaman, tetap ada orangnya, ya, tetap ada orang Islamnya, orang imannya, orang kafirnya, orang munafiknya, ada rajanya, ada begini, ada semua. Selama Al-Quran ini masih bisa dibaca, selama kiamat itu belum datang kepada kita,
maka Al-Quran yang bisa dibaca itu dapat memberi pelajaran yang jelas kepada pembacanya. Jelas? Inilah yang namanya pedoman hidup. Nah, alasannya walam yu'tam sa'atan minal mal, padahal dia itu tidak banyak hartanya. Ya Allah, ya Nabi Allah Sulmail itu tidak punya harta. Tahu, saya tahu orangnya. Qala, Sumail berkata, innallaha astafahu alaikum, sesungguhnya Allah telah memilih dia atas kalian. Nih, alaikum. Karena tadi mengatakan alaina, alaikum. Ya, artinya akan menindas kamu yang jahat itu, kemauan kamu yang ingin berkuasa itu, maka kamu pasti bertentangan dengan apa? Talut. Itu menindas. Orang yang jahat itu biasanya kalau disuruh baik, tidak mau. Ditindas tidak? Tertindas. Kenapa? Karena kebaikan ja'al haq wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Kebenaran itu apabila datang, maka kebenaran itu akan menghapus semua kebatilan, dan setiap yang batil pasti musnah. Paham? Ini yang berbicara siapa? Allah. Tinggal kita menyikapi kehidupan ini bersesuaikah dengan Al-Quran atau tidak. Jangankan pada diri kamu, pada kekeluargaan ataupun pada bangsa dan negara di dunia ini, ataupun di alam kubur, di mahsyar, sampai sirat, sampai masuk surga, dan orang dicampakkan ke neraka, semuanya ada di Al-Quran. Ya, karena ini Allah telah memilih dia atas kamu, berarti kamu harus tunduk kepada Talut. Kenapa? Karena bukan untuk kamu sekarang, atas kamu. Mau tidak mau kamu, apapun saja yang diperintah oleh rajamu itu, yang namanya Talut, wajib kamu tunduk. Kalau tidak, nah, itu paham. Kenapa? Karena alaikum, akan menimpakah kamu, kebenaran akan menimpakah kamu. Kalau orang benar ditimpa dan kebenaran itu senang. Tapi kalau orang jahat, ya peminum saja disuruh berhenti minum, ngamuk dia. Perampok suruh berhenti ngerampok, pasti ngamuk. Dukun suruh berhenti perdukunan, ngamuk dia. Tidak mau. Paham? Kenapa? Kebiasaannya buruk. Tetapi kalau misalkan orang baik, ya terus diperintah baik, tambah baik dia. Kalau misalkan Habib ini berbicara yang tidak benar, pasti kamu akan satu persatu minggat, tidak mau mendengar. Kenapa? Habib itu apa bicaranya? Lebih baik tidak usah ngaji sudah. Kenapa? Dianggapnya pembicara ini salah, atau diskriminasi, atau apa? Diktator dan sebagainya. Tetapi karena pembicaraan ini semuanya di Al-Quran, dan tidak satupun pembicaraan yang keluar dari lisan Habib itu dengan nafsunya, maka kamu pun sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Kenapa? Karena yang disampaikan itu adalah kalam ilahi Rabbi. Senang jadinya. Walaupun kamu misalkan salah, lalu dia sama Habib dibenarkan kesalahannya untuk menjadi orang yang saleh, dan kamu istighfar, kamu bersyukur, itu hakikat daripada tujuan hidup, untuk menjadi orang yang bahagia dunia akhirat. Paham? Nah, ini alasan yang pertama. Sesungguhnya Allah telah tafakum. Pakai apa? Fathah. Iya enggak? Sesungguhnya Allah telah memilih dia atas kamu sebagai raja, wazadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Karena Allah juga telah memberi keluasan ilmu dan masih muda. Sallallahu alaihi Muhammad. Betul tidak? Jadi ilmu itu penting. Bukan kuasa itu paling tinggi. Kuasa tinggi tidak. Kalau kuasa itu bisa zalim kalau tanpa ilmu. Tapi kalau ilmu, walaupun dia kuasanya tinggi, bagaimanapun tingginya, tetap dia apa? Takut sama kehendak Allah, perintah Allah. Jadi kalau ada orang di dunia ini berbicara semacam itu, alasannya seperti ini. Artinya apa? Kalau kamu memilih presiden, kalau kamu memilih pemimpin, kalau kamu memilih kiai, ataupun memilih habaib, ataupun memilih ustadz,
atau milih siapapun saja, kamu lihat ilmunya, bagaimana akhlaknya. Karena ilmu itu bersesuaian dengan akhlak, sejalan, seimbang, senada, seiring menuju ridha Allah. Yang penting akhlaknya, Beb, bukan ilmunya. Akhlak itu tidak ada kalau tanpa ilmu, itu maksudnya. Tidak ada orang berakhlak tanpa ilmu, paham? Makanya harus dengan ilmu. Jadi katanya Allah, kenapa aku angkat jadi pemimpin? Karena Allah katanya telah memberikan kepadanya ilmu, keluasan ilmunya luas, pintar, paham? Wal jismi, dan juga jasadnya kuat, masih muda dibandingkan dengan kamu yang sudah tua, paham? Ini katanya Allah ini, paham? Dan saya tidak nyindir apa-apa ya. Ini hanya Al-Quran saja yang disampaikan. Wallahu yu'ti mulkahu may yasha, dan Allah akan memberikan kerajaan itu kepada orang yang dikehendakinya. Nah ini Talut itu sudah dikehendaki Allah, dan kerajaannya Allah dititipkan, ayo kamu jadi raja sebagai wakilku di bumi, dan sampaikan yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan makmurkan rakyatmu. Ini perintahnya Allah kepada siapa? Kepada Talut. Kalau ini ya orang Yahudi dan umat Nabi Muhammad kita bandingkan, kalau Yahudi itu minta kepada nabinya karena sebab ada nabi, ya, hei Nabi, angkatlah aku sebagai, kita semua ini sebagai raja, sebagai presiden. Ya, minta sama Allah, ya Rabb. Ditentukan, membangkang. Umatnya Nabi Muhammad SAW minta kepada Nabi, ya Nabi Muhammad, angkatlah di antara kami raja, presiden. Ada? Tidak bisa. Tetapi lewat ulama. Al-ulama warathatul anbiya. Karena tidak ada nabi, sekarang keputusannya harus mencari jalan lewat ulama, atas keputusan ulama. Apa katanya ulama? Kalau kamu ikut, pasti kamu diberikan keberkahan hidup di dunia ataupun di akhirat. Jelas? Amin Allahumma. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu sangat luas ilmunya. Sangat luas ilmunya. Sangat luas ampunannya. Ya wasi'al maghfirah, ya arhamar rahimin. Sangat luas rahmatnya. Sangat luas rezekinya. Jadi Allah itu sangat luas ilmunya.